Universitas Indonesia Membangun tahun 2023. Selamat datang dalam acara sosialisasi dan juga pengarahan untuk acara Wisuda Universitas Indonesia Membangun tahun 2023 yang akan dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2023. Sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ridwan, saya akan memandu acara pada kegiatan hari ini ya, sekaligus juga akan memoderator acara sosialisasi ini. Sebelum kita memulai, untuk supaya acara kita berjalan dengan baik, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu susunan acara yang akan dilaksanakan di kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian sambutan yang akan dibacakan oleh Ketua Panitia, kemudian berikutnya adalah penyampaian tata cara dan juga rangkaian kegiatan oleh koordinator acara. Berikutnya adalah pengarahan jalur wisudawan, pendamping dan pendamping tambahan oleh koordinator penerima tamu atau diwakilkan oleh wakil ketua. Kemudian berikutnya akan dijelaskan mengenai logistik wisudawan oleh koordinator logistik. Dan berikutnya adalah tanya jawab dan terakhir penutupan. Untuk eh, tanya jawab, nanti saya akan memberikan kesempatan bagi yang akan bertanya di sesi tanya jawab. Caranya adalah dengan cara raise hand ya. Jadi untuk yang bertanya silakan raise hand dulu, nanti saya akan atau dibantu oleh tim. Bagi yang mau bertanya raise hand dulu, nanti akan dibuka mute-nya supaya bisa bertanya secara langsung. Kemudian bagi calon wisudawan dan wisudawati yang nanti ketinggalan informasi bisa lihat rekaman dari kegiatan hari ini di YouTube Humas Inaba. Oke, kita langsung saja ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Wisuda Universitas Indonesia Membangun tahun 2023 oleh Muhammad Iqbal Alamsyah, SEMM. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon wisudawan ya, karena akan betul-betul jadi wisudawan ketika nanti pada saat hari ya. Sekarang masih calon nih 1 minggu lagi. Uh, saya mengucapkan setinggi-tingginya selamat kepada kalian sudah melewati masa perkuliahan. Mungkin ada yang tepat lulus dan ada yang lebih gitu, tapi akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahannya. Untuk lulusan yang akan diwisuda tahun ini adalah yang lulusan tahun 2022 kemarin dan tahun 2023 yang sekarang. Nah, sedikit akan saya sampaikan gambaran besarnya, nanti secara rinci akan dijelaskan oleh para koordinator. Untuk tema wisuda ini adalah kampus sebagai penggerak ekonomi kreatif dan UMKM berbasis digital. Jadi tema ini kami angkat sesuai dengan visinya Inaba untuk menjadi profesional dan entrepreneurship sesuai dengan bidangnya. Lalu itu untuk pelaksanaannya sama seperti tahun kemarin dilaksanakan di Haris Hotel and Convention di Festival City Building Bandung. Itu alamatnya Jalan Peta. Kalian bisa Google Maps posisi kalian sekarang di mana ke alamat berapa lama, dan itu nanti estimasi itu akan kalian atur sehingga kalian dapat datang tepat waktu di saat pelaksanaan. Mulai acara itu jam 7 sudah di sana untuk akan ada nanti registrasi ya. Sebelum jam 7 udah datang untuk registrasi, lalu pelaksanaannya nanti dilaksanakan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Yang mana tanggal tersebut adalah tepat dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi semangatnya sama nih, semangat Sumpah Pemuda dan semangat untuk melanjutkan cita-cita kalian di luar kampus Inaba.
Untuk berikutnya mungkin saya sampaikan jumlah wisudawannya karena jumlah wisudawan yang saat ini lebih banyak dari wisudawan tahun kemarin. Wisudawan tahun kemarin itu ada 604 dan wisudawan tahun ini kalau misalkan lengkap semuanya itu bisa di 620-an. 620-an. Yang terdiri paling banyak 50% lebih adalah mahasiswa dari prodi manajemen. Itu untuk wisudawan mungkin yang dari lulusan tahun 2022 ada 24 orang, sisanya di lulusan tahun 2023. Lalu untuk perbedaannya dengan wisuda tahun sebelumnya, ini akan nanti diterangkan lagi, dipastikan lagi oleh para koordinator adalah ketika kalian datang, itu pertama datang ke festival Citylink, itu ikutin aja arahan dari security Haris. Nanti mereka akan mengarahkan apakah kalian drop atau membawa kendaraan sendiri, akan nanti diarahkan dan ketika masuk registrasinya menggunakan barcode. Nah, menggunakan barcode ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu undangan fisik, sekarang menggunakan barcode. Dan tapi barcode ini selain digunakan untuk pengambilan toga yang kemarin, barcode itu eh, akan digunakan untuk pemberian voucher makanan. Jadi atau kupon makanan. Jadi barcode-nya jangan menggunakan barcode punya temennya. Jadi punya barcode punya sendiri. Karena nanti ketika di scan barcode keluar namanya berbeda dengan yang di wisuda akan di hold dulu. Nah, akan jadi itu dialihkan ke tempat yang ke operator untuk secara manualnya. Tapi kalau misalkan mau lancar mau datangnya, kalian bisa menggunakan barcode yang ada di undangan masing-masing. Ya, makanya dari undangan digitalnya kalian bisa print screen dan simpan di galeri atau di print kertas saja dibawa dan dititipkan ke orang tua. Karena yang melakukan barcode sebenarnya pendampingnya. Kalau wisudawan ketika datang itu cukup dengan toga juga kami sudah bisa mengidentifikasi itu adalah wisudawan. Tapi kalau misalkan orang tua itu sulit untuk mengidentifikasi. Oleh karena itu nanti yang memegang barcode adalah orang tuanya. Jadi jangan menggunakan barcode punya temennya ya. Itu harapannya. Terus nanti ketika sudah scan, orang tua akan menerima kupon tadi kupon makanan yang nanti kupon makanan itu langsung tiga pack untuk wisudawan dan dua pendamping. Sedangkan untuk undangan tambahan, bagi ada yang undangan tambahan kan undangannya juga terpisah ya, ada barcode sendiri. Nah itu akan menggunakan kupon yang berbeda. Itu mungkin terkait sama konsumsi karena ujung-ujungnya setelah acara akan diberi konsumsi. Kalau misalkan kalian tidak menaati registrasi yang tadi, nanti akan bermasalah di ujung acara ini. Lalu untuk wisuda tahun ini pun 2023 ini berbeda dengan tahun 2022 adalah kita memberikan fasilitas streaming YouTube di Humas Inaba. Jadi bagi yang punya saudara banyak gitu ya, tidak bisa ikut masuk ke dalam, bisa mengikuti dalam streaming YouTube-nya, streaming di YouTube-nya Humas Inaba. Dan kalau misalkan setelah beres acara, kalian bisa lihat lagi penayangannya seperti apa. Itu akan ada di YouTube-nya Humas Inaba. Lalu untuk khusus untuk wisudawan Jakarta, kita memberikan fasilitas juga untuk dalam hal ini, dalam hal pengambilan toga pertama di sana dari Jumat sampai Sabtu pagi. Lalu yang kedua untuk pengambilan ijazah, ini khusus untuk wisudawan Jakarta ya. Untuk yang mengambil ijazah silakan persyaratan yang dipenuhi dari sana untuk pengambilan ijazah. Itu waktunya sampai dengan acara wisuda selesai. Gitu. Lalu untuk kemarin di grup wisudawan ada yang punya ide untuk tukar-tukaran toga, saya harapkan tidak ya rekan-rekan, karena terkait dengan toga wisudawan itu setiap prodi punya penanda yang berbeda. Kalau akuntansi itu strip toga warna abu-abu ada strip satu warna abu. Untuk manajemen strip toga warna kuning stripnya satu. Kalau magister manajemen stripnya dua. Kalau sistem informasi stripnya warna hijau satu, lalu untuk sistem komputer stripnya satu warna merah marun. Jadi jangan tukar-tukaran toga. Nah, apalagi kalau antar prodi. Kalau misalkan sesama prodi sih masih oke karena ada ciri khasnya berbeda. Lalu bagi yang memang belum masuk belum
masuk grup WhatsApp-nya ya untuk tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin eh, terkait dengan kendala gitu bisa bisa masuk. Saya share link link grup WhatsApp-nya barangkali ada yang belum untuk diikut sertakan. Ini umurnya juga mungkin sampai dengan wisudawan ini wisuda ini selesai saja. Nah, itu link buat grup grup wisudawannya. Mungkin itu, selebihnya selamat sekali lagi, ikuti acara ini sampai dengan selesai. Kalau misalkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, kalau misalkan mau mengulang lagi nanti ini bisa akan ada di sosialisasi ini akan ada di Humas Inaba juga untuk dipelajari lagi. Semoga pada saat hari H kalian sudah persiapkan secara matang. Mungkin di situ ada eh, kegiatan setelahnya. Oh, pun di sana ada foto juga, ada booth foto ya untuk yang dengan keluarga misalkan itu ada booth foto juga di luar selain di dalam yang kalian akan peroleh. Mungkin itu saja dari saya, Pak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iqbal selaku Ketua Panitia Wisuda Universitas Indonesia Membangun tahun 2023. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu penyampaian tata cara dan rangkaian kegiatan ya secara detail yang akan dibacakan oleh koordinator acara. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Rama Chandrajaya, MM. Kepada Pak Rama dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan. Mohon izin menyampaikan pemaparan hari ini Pak Iqbal sebagai Ketua Acara Wisuda 2023. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya Ketua dan tim Wisuda 2023 Universitas Inaba, dan yang saya banggakan seluruh wisudawan, wisudawati Universitas Inaba 2023. Perkenalkan, saya Rama Chandra Jaya sebagai koordinator acara untuk Wisuda 2023 kali ini. Pada kesempatan ini saya mau nyampein bahwa penyelenggaraan ya untuk Wisuda 2023 ini akan diselenggarakan nanti di Haris Hotel and Convention Festival Citylink pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Ya, selamat saya ucapkan buat teman-teman semuanya. Semua jerih payah teman-teman ya selama bimbingan selama 4 tahun ini, mungkin ada yang lebih dari 4 tahun. Semoga menjadi harapan baru dan menjadi tantangan baru ke depannya. Dan tentunya saya mewakili Sivitas Akademika Universitas Inaba, tentunya berharap ya dengan doa yang tulus semoga ilmu yang teman-teman dapat berguna, bermanfaat ya, mendapatkan berkah dunia akhirat. Dan tentunya pasti teman-teman mempunyai harapan ke depannya, cita-cita setelah wisuda ini, setelah menyelesaikan pendidikan kali ini. Baik, langsung aja. Ini adalah pelaksanaan kita, ya, pelaksanaan acara wisuda di Haris Hotel dan Convention Festival Citylink Bandung. Teman-teman bisa cari aja nanti di Google ya. Untuk mapnya, terutama mungkin dari luar kota ya, silahkan nanti di map aja. Dan kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pihak Harisnya ini perlu dicatat. Dan untuk teknisnya nanti ya, alur masuknya nanti akan disampaikan ya. Namun yang paling penting nanti ini saya tekankan ya, mungkin bagi yang baru ke Hotel Haris ini, jadi wajib membawa imani ya bagi yang menggunakan mobil ya. Jadi memang sistemnya tapping. Jadi mohon para wisudawan, wisudawati harap membawa imaninya dengan saldo yang cukup ya. Nah, ini uh, video ya, video alur
masuk wisuda 2022, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana alur masuknya itu, uh, bisa search di YouTube Humas Inaba dengan judul alur masuk video Inaba 2022 ya, Hotel Haris Convention Hall. Oke, untuk nanti teknis alur masuknya nanti akan disampaikan oleh koordinator uh, protokol ya dan terima tamu ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir ya, untuk recording untuk rekaman kali ini juga akan diupload insya Allah di YouTube. Oke, ini buat teman-teman yang sudah mempunyai toga ya. Tadi ketua sudah menghimbau mohon jangan bertukar toga ya, karena setiap warna toga itu mewakili identitas prodi kalian ya. Yang pertama untuk akuntansi, strip toganya itu warna abu-abu, prodi manajemen warna kuning, strip toga warna hijau untuk sistem informasi, strip toga warna merah marun untuk sistem komputer, dan magister manajemen sama dengan warna kuning dengan manajemen, namun dibedakan stripnya ya. Stripnya itu ada 2 ya, menandakan S2 ya. Kalau satu S1 gitu ya. Nanti kalau teman-teman S3 nanti 3. Nah, selanjutnya pada saat wisuda nanti ketika teman-teman hendak masuk ballroom, pastikan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti baik untuk teman-teman maupun nanti buat pendamping ya. Baik pendamping utama atau pendamping tambahan wajib mentaati peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama, tidak membawa anak berusia di bawah 10 tahun memasuki ruang upacara atau convention hall. Yang kedua, diwajibkan sarapan terlebih dahulu dan sudah ke toilet terlebih dahulu ya. Jadi ini karena kita menginginkan jalannya itu dengan hikmat ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan makan siang ya. Namun diwajibkan terutama untuk teman-teman dan tentunya pendamping itu wajib sarapan dulu ya sebelumnya sebelum memasuki, dan sudah ke toilet ya, terutama buat ya wisudawan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat pelantikan pas mau dipanggil ke belakang gitu ya. Karena kalau misalnya nanti akan jadi seperti itu gitu ya, uh, kemungkinan nanti bisa di skip ya, kemungkinan bisa di skip. Jadi pas mau maju tiba-tiba kebelet gitu ya. Nah, jadi walaupun memang sudah ada ya disediakan untuk ke toilet, tapi untuk wisudawan ya diharapkan untuk ke WC ya, ke toilet terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa mengatur handphone dengan mode getar atau silent. Boleh ya mengambil gambar, tapi jangan menggunakan lampu flash ya, karena itu akan mengganggu uh, dokumentasi dan bahkan senat yang ada nanti ya. Kemudian mengikuti kegiatan upacara dengan tertib dan tidak diperkenankan keluar masuk ruang upacara wisuda tanpa seizin panitia. Tidak diperkenankan berpindah-pindah tempat duduk. Nah, ini juga nggak boleh ya. Beberapa ada yang berpindah, mungkin ingin lebih dekat dengan temannya atau ingin lebih dekat dengan orang tuanya. Mohon maaf, untuk saat pelantikan nanti upacara wajib untuk mengikuti sesuai dengan arahan panitia ya. Kemudian tidak ya diharapkan menjaga kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan. Mohon mungkin diingatkan juga nanti buat para pendamping ya, gitu ya. Kemudian dilarang merokok tentunya di convention hall nanti ya, terutama tolong diingatkan kepada pendampingnya juga ya untuk menahan untuk tidak merokok dulu saat berada di ruangan tersebut. Dan wisudawan diwajibkan
hadir di dalam convention itu pada pukul 7 ya, atau di Haris ya. Di Haris itu udah ada pukul 7. Jadi di Haris teman-teman udah ada pukul 7 mengenakan toga dan perlengkapannya, kemudian melakukan registrasi ulang ya. Yang tadi ketua sudah menyampaikan nanti sistemnya itu menggunakan scan barcode pada saat pintu masuk convention. Jadi yang nanti akan membawa barcode-nya itu adalah pendamping. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti di screenshot dan kemudian diberikan ke orang tuanya atau ke pendampingnya untuk nanti menunjukkan uh, barcode tersebut untuk di-scan oleh panitia, atau di print ya, di print, karena khawatir mungkin nanti orang tuanya mungkin agak kesulitan, kemudian mungkin takutnya nanti HP orang tuanya lowbat gitu ya, bisa di print ya PDF, dan nanti scan-nya itu nanti ditujukan ke panitia gitu ya pada saat pintu masuk ke conference gitu. Dan tentunya setelah melakukan registrasi nanti menunggu ya arahan dari panitia untuk memasuki uh, convention sesuai dengan urutan dan tempat yang udah ditentukan gitu ya. Jadi nggak sembarangan langsung masuk, duduk aku mau di belakang aja, aku mau di depan, aku mau sebelah kiri ya. Jadi enggak ya. Dan untuk pakaian ya, yang pasti itu wajib toga ya. Nah, biasanya ada yang menyertainya ya. Kalau untuk pria menggunakan pakaian formal ya, pakai kemeja ya, pakai celana bahan gitu ya, sepatu ya yang formal, plus toga tentunya. Kemudian untuk wanita ya biasanya menggunakan kebaya ya, dan toga. Dan untuk sepatunya harus formal, dan untuk wanita disarankan tidak menggunakan high heels atau heels yang terlalu tinggi, tapi panitia sih menyarankan ya menggunakan flat shoes mungkin ya, tapi mungkin ada beberapa yang merasa nggak pede ya. Saya paham gitu ya. Pasti ingin terlihat lebih semampai, tinggi ya. Namun itu akan menyulitkan ya teman-teman, khususnya nanti pada saat pelantikan, karena nanti akan ada tangga ya. Saat pelantikan dan nanti menggunakan kebaya, nah khawatir nanti akan kesulitan dalam menaiki tangga dan turun tangganya gitu. Jadi kalau untuk high heel sih sangat sangat tidak disarankan gitu ya. Kalau menggunakan heels juga secukupnya ya, jangan terlalu tinggi, dan saran dari kami menggunakan flat shoes saja. Kemudian mengikuti rangkaian acara dari awal hingga penutupan dengan tertib ya, tidak berisik ya, jangan selfie dulu gitu ya sampai acara ditutup, dan semuanya wajib mengikuti arahan panitia. Sebelum nanti teman-teman menaiki ya, ketika dipanggil namanya teman-teman untuk di wisuda ya. Nah, itu nanti posisi kuncir itu harus ada di sebelah kiri ya. Jadi jangan sebelah kanan. Nanti yang ngegeser teman-teman ke kanan itu nanti adalah Pak Rektor ya. Pak Rektor nanti yang akan menggeserkan kuncirnya. Jadi pastikan kuncir udah ada di sebelah kiri, jangan ke kanan ya. Kalau nanti teman-teman kuncirnya udah ke kanan gitu ya, dia berarti teman-temannya udah wisuda duluan gitu ya. Jadi wajib di sebelah kiri. Oke. Nah, ini untuk keluarga, wisudawan, dan undangan lainnya ya. Ya, harap membawa undangan barcode secara cetak atau screenshot ya, ready. Kalau yang cetak itu ya tadi khawatir takutnya apa namanya lowbat gitu kan, mungkin perjalanan jauh, kemudian mungkin lupa malamnya dicas orang tuanya itu sehingga HP-nya mungkin lowbat. Nah, sarannya sih untuk membawa juga yang cetak gitu ya. Dan tidak dititipkan pada wisudawan atau orang lain ya. Jadi kalau misal teman-teman eh, ada keluarganya yang masih tertinggal, diharapkan untuk bareng dengan tamu apa namanya dengan undangan yang
ya bareng-bareng ya, jangan terpisah ya, diusahakan. Jadi kalau teman-temannya duluan boleh, tapi ketika nanti untuk keluarga itu wajib bareng-bareng ya. Jadi jangan saling ditinggal gitu ya, karena nanti kalau misalnya itu sekali udah di scan maka nggak akan bisa masuk gitu ya. Tolong nanti disampaikan seperti itu. Kemudian untuk keluarga juga wajib menggunakan pakaian formal ya pada acara tersebut. Boleh pakai batik ya untuk undangan, dan sama ya diharapkan hadir paling lambat ya pukul 7 udah ada di konven, karena khawatir nanti terjadi penumpukan ya pada saat scan. Jadi kita sudah memulai acara dari 7.30 ya. Nanti sudah ada kegiatan ya di situ untuk penyambutan wisudawan. Jadi mohon untuk keluarganya juga dapat hadir eh, jam 7 udah ada di Haris. Dan tentunya wajib sarapan terlebih dahulu ya. Kemudian untuk keluarga ya atau tamu undangan diperkenankan membawa roti mungkin ya untuk mengganja kalau seumpamanya memang lapar atau belum sempat, itu boleh ya. Hanya membawa roti ya, nggak boleh membawa misalnya nasi bungkus ya, atau misalnya makanan berat yang lain gitu ya. Karena selain nanti baunya itu akan semerbak gitu ya, menyengat ya, jadi itu akan mengganggu juga gitu ya para tamu-tamu lainnya. Kemudian bagi keluarga yang tidak memiliki akses masuk, mohon dengan sangat untuk tidak memaksa masuk karena dapat mengikuti live streaming wisuda teman-teman di YouTube Humas Inaba menggunakan smartphone masing-masing di luar area ballroom ya. Jadi nanti ya jangan memaksakan ya, jangan memaksakan karena itu juga adalah area mall. Jadi saya sangat menyarankan keluarga yang tidak memiliki undangan silahkan menunggu nanti di area mall. Di sana juga ada food court-nya sambil menyimak mengikuti live streaming YouTube Humas Inaba karena nanti di situ akan disiarkan live. Gunakan smartphone masing-masing. Ini adalah rundown acara untuk kegiatan wisuda nanti. Jadi dipastikan teman-teman itu sudah hadir dari jam 7 di Haris Hotel. Dan nanti kita akan memulai dari jam 7.50 ya, itu sudah ditutup nanti. Jadi mohon untuk tidak terlambat. Ya, kemudian nanti ada persembahan, kemudian nanti ada pembukaan, acara pembukaan, laporan rektor, kemudian nanti ada penayangan film dokumenter Kampung Wisata Cibaduyut, kemudian sambutan-sambutan ya, dari tamu undangan VIP, kemudian ada orasi ilmiah, selanjutnya launching e-commerce Inaba Paskin aja ya. Nah, baru 10.40 nanti barulah pelantikan wisudawan. Nah, pelantikan wisudawan setelah itu testimoni wisudawan dan pembacaan janji setia. Selanjutnya persembahan lagu dari Inaba Hoir dan penutup di 12.30 ya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik dan pastikan teman-teman istirahat yang cukup karena acara untuk wisuda ini memang juga memerlukan fokus ya. Jangan sampai nanti teman-teman saat dipanggil namanya tidak fokus ya, misalnya ngantuk seperti itu, akhirnya terlewat ya. Terlewat tahu-tahu yang lain sudah sudah kucirnya sudah sebelah kanan gitu ya, teman-teman ternyata ketiduran masih sebelah kiri gitu ya. Ya jangan sampai kejadian seperti itu. Oke, ini teknis pelantikan ya. Pastikan nomor tempat duduk ya sudah sesuai
Nomor tempat duduknya harus sesuai. Kemudian pastikan tali toga berada di sebelah kiri. Kemudian ikuti arahan panitia pada saat pelantikan. Ya, jadi sekarang teman-teman nggak usah khawatir sebetulnya ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Aduh nanti gimana ya? Aku harus gimana harus gitu ya. Jangan jangan terlalu dipikirin sebetulnya. Yang paling penting teman-teman istirahatnya cukup, jangan terlambat dan ikuti arahan panitia pada saat pelantikan itu yang utama ya. Nanti karena panitia yang akan mengarahkan ya, teman-teman cukup nanti menyimak dan fokus ikuti arahan panitia. Dan untuk sebagai gambaran ya, contoh pelantikan dapat dilihat pada YouTube Humas Inaba. Nanti di YouTube Humas Inaba ada acara wisuda 2023 yang bisa teman-teman simak kembali. Teman-teman bisa melihat ya ada acara-acara tersebut apa saja nanti kegiatan-kegiatannya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu karena memang acaranya sama berada di Haris Convention. Oke. Nah, nanti pada saat pelantikan teman-teman akan mendapatkan foto pelantikan sebanyak 3 foto. Nah, untuk stepnya yang pertama, ketika teman-teman dipanggil, naik tangga, pemberian map wisuda. Nah, pada saat itulah teman-teman yang pertama dipoto ketika pemberian map oleh Wakil Rektor Bidang Akademik ya, Bu Erna. Nanti teman-teman difoto di situ. Kemudian yang kedua pada saat pemindahan tali toga oleh Rektor Universitas Inaba, Pak Mukti, nanti pada saat pemindahan tali kuncirnya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman turun, nanti akan diarahkan oleh panitia ya menuju booth foto yang ada di dalam ballroom. Jadi akan dipandu panitia ya, teman-teman sekali lagi harus fokus, jangan nanti pas turun langsung nyari tempat duduk, apalagi nanti langsung gitu ya jalannya misalnya random langsung ke tengah-tengah gitu ya, jangan ya. Pokoknya akan ada panitia yang memandu, mohon dilihat oh itu panitianya gitu ya. Biasanya sudah ada pada saat ketika teman-teman pada saat pelantikan pemindahan tali toga itu sudah menunggu akan mengarahkan teman-teman ya. Karena banyak juga yang terlalu mungkin entah mungkin ngantuk mungkin sebelumnya semalamnya mungkin ada acara juga gitu ya memang nggak fokus gitu ya, jadi yang paling penting itu teman-teman wajib fokus lihat arahan dari panitia. Nah itu nanti ada booth ya di dalam gedung ya, di dalam ballroom nanti ada foto wisudawan itu sendiri ya gitu ya, jadi teman-teman sebetulnya sudah dapat foto wisuda 3 gitu. Oke, sama tulus kalian keren ya sudah melewati perkuliahan yang penuh liku-liku. Ini mungkin spill dari saya sendiri ya selaku kepala tracer study juga ya. Mohon izin Bapak Ketua ya untuk mengingatkan ya jadi alumni ya. Terima kasih teman-teman, semangat. Jangan lupa Inaba sekali lagi dan mohon banget kerjasamanya. Jika dihubungi oleh dari tim saya, tim tracer study ya, jangan lupa ya diangkat ya, dijawab ya gitu ya. Karena kita ingin menghubungi teman-teman itu ingin tahu nih sudah sampai sesukses apa sih teman-teman di sana, di tempat kerjanya, usahanya seperti apa. Karena ya respon dari teman-teman nanti ya alumni para alumni ini akan menjadi acuan kita Inaba untuk meningkatkan kualitas kurikulum ya. Jadi jangan lupakan Inaba ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Ketua. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Koordinator Acara, Pak Rahmat Chandra. Selanjutnya, kita akan dengarkan pengarahan jalur wisudawan, pendamping, dan pendamping tambahan yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Koordinator Protokoler dan penerima tamu, Bapak Dr. Andre Suryanimprang, SEMM. Kepada Pak Andre, dipersilakan.
Terima kasih atas waktunya, Pak Ridwan. Terima kasih, Pak Ketua, Pak Iqbal. Eh, Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rama, ya, saya sebelumnya juga saya ucapkan selamat nih pada calon wisudawan wisudawati. Ya, jadi mohon perhatiannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rama bahwa akan ada video untuk alur bagaimana kalian memasuki area wisuda yang ada di Convention Hall Hotel Haris. Berikut video saya akan tayangkan. Mohon perhatiannya untuk kalian simak dan kalian perhatikan. Jadi kalian tidak akan ada kebingungan atau kecanggungan ketika kalian masuk ke area eh, wisuda. Bentar ya, karena ini masuknya ke link YouTube, jadi akan ada proses dulu. Dan yang harus diperhatikan bagi para wisudawan dan wisudawati yang membawa mobil, pastikan e-money dan e-tol terisi. Atau juga yang menggunakan jasa online, ya, sampaikan kepada supirnya untuk nanti area drop off-nya di parkiran lantai 3A. Jadi jangan di lobi hotel, karena nanti kalau kalian masuk di lobi hotel, maka kalian tidak bisa akan mendapatkan prioritas karena bentrok dengan tamu-tamu VIP dan VVIP. Jadi semoga teman-teman wisudawan wisudawati bisa memperhatikan agar kalian bisa memasuki tempat auditorium wisuda atau convention hall Hotel Haris dengan tepat waktu, sebaiknya menggunakan drop off lantai 3A, lantai parkiran 3A. Berikut videonya. Berikut adalah gerbang masuk Hotel Haris dan Mall Citylink. Ya, kita awali dari sini. Ya, ketika kalian akan di drop off, kalau lobby itu di kiri ya, jadi kalian jangan ambil jalur yang kiri. Ya, kalian arahnya ke kanan, yaitu ke arah lobby mall. Ya, masuk ke kanan ke arah lobby mall dan masuk ke area parkiran. Kalian juga bisa drop off di sini, akan tetapi ketika kalian drop off di sini, berarti kalian harus jalan sedikit menuju area lobi parkiran 3A. Ya, jadi menyusur ke area kanan. Nanti akan ada di layout. Nanti saya akan sampaikan. Ya, tapi kalau kalian mau langsung uh, bisa menyampaikan kepada supir untuk drop off-nya di lobi lantai 3A. Ya, ini adalah gerbang tempat e-money yang harus di-tap. Ya, jadi pastikan saldo e-money-nya penuh dan kemudian akan naik. Ya, naik ke lantai 3 dan di situ akan ketemu lobi 3A. Di situ kalian bisa turun dan nanti ketika kalian sudah turun di lobi 3A, kalian akan menuju ke eskalator yang sudah langsung ke lobi di convention hall tempat acara kalian nanti berlangsung. Tuh. Dan nanti di situ kita panitia sudah siap menyambut wisudawan dan wisudawati dan mengarahkan uh, ke arah mana. Jadi kalian tidak perlu ada rasa khawatir. Akan tetapi di sini saya ingatkan kembali, ya, selain tempat drop off kalian di lantai 3A, perlu dipastikan bahwa segala bentuk perlengkapan atribut sudah dipersiapkan. Karena ketika kalian sudah masuk ke area wisuda, kalian akan kesulitan apabila harus ada keluar kembali. Ya, dan pastikan uh, para wisudawan menggunakan barcode, ya, menyiapkan barcode-nya. Baik
barcode untuk keluarga yang mendampingi maupun untuk yang dibawa oleh kalian. Ya, dan pastikan barcode tersebut sesuai dengan milik kalian, karena apabila tidak sesuai maka tidak diperkenankan untuk masuk. Ya, dan usahakan wisudawan dan pendamping wisuda masuk berbarengan pada saat tap barcode-nya. Ya, karena apabila tidak bersamaan biasanya akan sering terjadi kendala. Tapi insya Allah semoga kalian sudah prepare untuk keluarga, sebaiknya sudah di print. Jadi apabila terpisah dengan wisudawan, pendamping wisuda tetap bisa masuk menggunakan barcode tersebut. Nah, kemudian ini adalah layout convention hall Haris lantai 3A. Ya, jadi tadi video menyampaikan bahwa masuk jalur dari Mall Citylink, ya kalian ke arah lantai 3, dan ketika sudah naik ke eskalator, maka kalian langsung muncul di meja registrasi. Ya, di meja di meja registrasi inilah barcode itu digunakan. Ya, dan apabila kalian taruh kata nyasar, ya tadi ya langsung turunnya di lobi hotel, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Tapi tentunya pada saat kalian nanti masuk, akan menunggu antrian karena yang didahulukan adalah tamu VIP dan VVIP. Ya, dan hanya ada lift 2. Ya, jadi pasti kalian akan terhambat di situ. Jadi supaya kalian tidak terhambat, pastikan gunakan jalur lobi 3A. Ya, yang seperti arah ini. Ya, dan kemudian panitia sudah siap membantu kalian di meja registrasi. Baik, kurang lebih seperti itu. Uh, Pak Ridwan, saya Izin kembalikan menambahkan ke... Pak Andre. Ya, boleh silakan Pak Iqbal. Punten ke layout yang tadi Pak Andre. Barangkali dari yang yang ini sebentar. Barangkali ada dari wisudawan ada yang menginap di Pop Hotel. Ini nanti masuknya tuh dari Cinema XX1, jalurnya sebelah sini, yang sebelah kanan. Itu tidak akan menggunakan pintu yang sini ya, yang kanan ya. Nanti diarahkan untuk melewati jalur dari Pop Hotel, itu ada jalur kayak Fun World gitu, lewat Fun World baru masuk ke jalur utamanya. Jadi baru ke meja registrasinya hanya di yang tadi ditunjukkan oleh Pak Andre. Itu aja tambahannya Pak Andre. Baik Pak, tapi sudah pasti akan keluarnya dari Cinema XX1 ya Pak? Dari Pop Karena Hotel. sepengetahuan saya lift yang spa, kalau yang Haris. Kalau yang karena ada 2 yang nih. Pop Hotel, yang nginep di Pop Oh, Hotel. yang Pop Hotel, baik. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Ya, Jadi ada 2 ya di sini teman-teman ya. Jadi untuk yang menginap di Pop Hotel, maka masuknya dari Cinema XX1. Nanti ada panitia yang akan membantu kalian. Dan kalau yang menginapnya di Hotel Haris, maka munculnya yang di spa ini. Ya, yang ada 3 nih liftnya. Munculnya dari situ dan tetap akan melalui meja registrasi. Kurang lebih seperti itu Pak Iqbal ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, ke Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Andre sebagai koordinator protokoler dan penerima tamu. Selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan mengenai logistik wisudawan dan ada mungkin tambahan lainnya yang akan dibacakan atau disampaikan oleh koordinator logistik oleh Bapak Danang. Bapak Danang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada calon wisudawan dan wisudawati Universitas Innaba tahun 2023. Saya dari bagian logistik izin mengingatkan kepada teman-teman untuk yang ada di Bandung khususnya untuk pengambilan toganya maksimal hari ini ya, ditunggu sampai jam 18.30 di kampus Universitas Innaba Bandung. Dan untuk teman-teman yang nanti di Jakarta, untuk pengambilan toganya akan dilaksanakan di hari hotel pada hari Jumat dan hari Sabtu pagi masih bisa sebelum acara wisuda dimulai. Gitu. Jadi bisa diambil pada tanggal 27 hari Jumat, dimulai dari jam 3 sore sampai kita layani bisa sampai jam 9 malam masih kita layani. Gitu. Cuman kalau di atas itu lebih baik diambilnya di keesokan harinya aja, di hari Sabtu tanggal 28 Oktober
dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 bisa kita layani gitu. Paling itu aja untuk teman-teman yang belum ngambil apa namanya perlengkapan wisudanya. Untuk yang di Bandung maksimal hari ini ditunggu ya teman-teman. Paling itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Danang sebagai Izin menambahkan juga Pak Ridwan, punten. ya silakan Pak Ya, Iqbal. nanti kan rekan-rekan ngambil toga dan ada plakat ya. Nanti yang dibawa ke sana toga, tapi plakatnya mungkin disimpan saja supaya tidak dibawa pada saat hari H. Karena nanti pada saat hari H kalian akan diberikan mapnya di sana dan ya intinya sih tambahannya tidak perlu membawa plakatnya ke Citylink gitu, ke Haris Hotelnya. Itu aja tambahannya Pak Ridwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal atas tambahannya. Langsung saja mungkin bagi teman-teman calon wisudawan wisudawati yang ingin bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas, saya akan buka sesi tanya jawab dan akan saya batasi dulu masing-masing sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan dulu. Caranya seperti yang tadi saya sudah katakan, raise hand dulu. Di sini sudah ada 1 orang ya. Nanti ada 3 dulu saya batasi ya. Nanti 3 dulu pertanyaan, kemudian nanti akan dijawab oleh masing-masing koordinator atau yang akan bertanggung jawab menjawabnya. Oke, di sini sudah ada dari siapa nih? Teguh ya. Teguh sudah raise hand. Kita langsung saja ya. Silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, untuk QR code, tentang QR code, untuk undangan tambahan apakah QR-nya berbeda atau sama ya Pak? Yang di undangan. Kalau misalnya berbeda, apakah bisa didapatkan dari mana gitu Pak? QR code untuk undangan tambahannya tersebut. Terima kasih. Baik. Baik. Oke, saya catat dulu ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand dulu. Oke. Upik ya, Upik silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Mungkin tadi saya silakan. kurang menyimak Pak terkait yang parkir. Nah, itu kan saya yang hanya paham op aja ya. Dan untuk yang parkir bawa kendaraan sendiri itu nanti diarahkannya ke sebelah mana ya Pak? Baik. Bawa kendaraan sendiri ya, nanti diarahkannya Ya, kemana ya? Oke. betul Pak. Baik, saya catat dulu ya Pak, biar nanti sekalian dijawabnya. Oke, ada lagi Pak? Sudah Pak, cukup. Makasih Ya, Pak. ya, terima kasih. Oke, selanjutnya 3 dulu. Ini Vera ya, Vera silakan Vera. Ya, baik Pak. Terima kasih. Izin tanya Pak, kalau nanti ada yang keluarga yang menunggu di luar, apa ikut ke drop out lantai 3? Itu apa menunggunya di mana nanti Pak? Yang nunggu Keluarga di, keluarga yang nunggu ya. ya yang nunggu di luar gitu. Oke. Siapa? Bukan tambahan atau Bukan gimana? yang tambahan 2 orang yang masuk ke dalam Pak. Nah, ada yang nunggu di luar, itu Oh, gimana ada nanti? yang oke, Ya, keluarga yang tunggu di luar ya. Baik. makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, 3 pertanyaan dulu ya mungkin ya. Saya hold dulu. Yang pertama dari tadi siapa ya? Teguh ya. Ini bertanya tentang undangan tambahan itu QR-nya beda atau tidak. Kalau misalnya sama atau beda itu seperti apa teknisnya, bisa didapatkan di mana. Kemudian tadi dari Upik ya, Pak Upik, untuk parkir yang bawa kendaraan sendiri nanti diarahkannya kemana ya. Kemudian yang terakhir tadi Vera ya, kemudian keluarga yang bukan undangan tambahan ya berarti ya, itu seperti apa, tunggunya di mana, apakah ikut di drop out yang 3A atau seperti apa. Silakan Ya, Pak Iqbal atau siapa yang enggak, mau saya jawab duluan. saya aja ya. Oke, tadi yang pertama buat eh, Teguh, buat Kang Teguh ya, untuk yang di Jakarta, untuk undangan tambahan itu QR-nya berbeda.
Jadi QR yang pertama adalah ketika wisudawan mendaftar itu QR untuk wisudawan dan untuk pendamping 2 orang. Jadi untuk yang pertama QR pertama itu untuk pendamping dan untuk QR. Jadi ketika di scan itu wisudawan dan pendampingnya 2 orang. Itu sekaligus nanti dikasih voucher. Untuk undangan tambahan, ketika registrasi undangan tambahan ada undangan terpisah. Nah itu ada QR berbeda. Nah QR itu nanti scan khusus untuk tambahannya aja. Kalau tambahannya 1 berarti nanti QR-nya munculnya voucher dikasih 1. Ada yang undangan tambahan 5 orang, saya kalau tidak salah. Nanti pada saat pembelian vouchernya berbeda. Jadi memang QR-nya poinnya ada 2 ya. QR untuk wisudawan dan pendamping orang tua dan QR untuk undangan tambahan itu berbeda. Tapi kalau undangan tambahannya ada 5, QR-nya 1 tetap gitu. Nah, kalau misalkan gini ya kasusnya ya. Tadi ada yang belum datang misalkan ya, ada yang misalkan undangan tambahannya baru ada 3 orang, undangan tambahannya baru 1 orang yang datang. Nah, nanti menghubunginya ke panitia yang menggunakan laptop, jangan panitia yang menggunakan handphone karena kami scan QR-nya kan ada dua proses ya. Nanti datang ke yang menggunakan yang meja yang panitia yang menggunakan laptop. Nanti diinput secara manual berapa banyak yang datang dulu untuk QR-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan anggap saja orang tuanya ada yang parkirin dulu, misalkan ibunya dulu masuk, bisa tunggu dulu ibunya di sana. Atau kalau misalkan memang rumahnya berbeda ya, perpisahannya berbeda, QR-nya 2 kali, tapi menghubungi panitia menggunakan laptop untuk diinput secara manual. Itu mungkin untuk yang Kang Teguh yang pertama. Yang kedua tadi untuk yang membawa kendaraan pribadi ya. Nanti dari ketika masuk dari Haris itu memang diarahkan oleh security Haris untuk ke 3A, untuk wisudawan. Nah, parkirnya di 3A bisa, di atasnya bisa, atau di bawahnya bisa. Nah, itu parkirannya luas dan banyak. Nah, nanti di Kang Upik atau dan orang tua atau saudara jalannya lewat situ. Jalannya lewat 3A, parkirannya di sebelah di atasnya atau di bawahnya. Di atasnya sih. Karena 3A itu ada tengah gitu ya kalau nggak salah. Jadi drop off-nya langsung parkirnya di atasnya. Jalan ke situ. Terus untuk oh ya, ini dari nanti ada tambahan untuk yang QR dari Pak Rehan ya. Untuk tadi yang berikutnya Teh Vera ya. Teh Vera yang bilang kalau misalkan undangan apa yang tidak masuk ke convention hall bisa nunggu di mana. Nah, ini memang kalau kami sarankan untuk yang menunggu di luar wisudawan dan pendamping itu bisa cari makan dulu di luar karena mall baru buka tuh setengah 10. Sebetulnya kalau mau udah buka sih bisa nunggu di mall ya, tapi dari jam 7 sampai setengah 10 kan lumayan bisa daripada nunggu lama di mana? Di parkiran gitu. Bisa keluar dulu aja cari sarapan dulu di luar atau makanan dulu di luar baru nanti setengah 10 masuk ke mall. Pun itu mau lihat prosesi acara di wisudawan kan bisa ada streaming YouTube. Jadi karena waktunya lumayan lama, jadi saya sarankan sih keluar dulu aja keluar dari area festival Citylink. Tapi kalau misalkan enggak, berarti ada ruang tunggu. Setahu saya di parkiran itu ada ruang tunggu, tapi lupa basement berapa. Bisa di sana di lantai yang dasar kalau nggak salah. Bisa di situ tunggunya sampai dengan mau buka. Karena untuk masuk ke akses ke hotel convention hall itu harus menggunakan barcode. Akan di apa eh, dijaga oleh security dari Inaba dan security dari Haris kalau tidak ada barcode-nya. Mungkin itu enggak tambahan dari Pak Rehan ya untuk QR. Silakan. Tes, tes. Ya, Ada suaranya? muncul Pak Rehan. Oke. Tadi pertanyaannya, lihat undangan tambahannya di mana ya? Ini sedikit didemoin aja buat Enggak. teman-teman. Nah, eh, ini teman-teman wisudawan pasti udah punya akun login ke wisuda.inaba.ac.id. Nanti ada menu di sebelah kiri, itu ada undangan. Untuk yang udah registrasi dan memenuhi administrasi undangan itu nanti ada di di sini ada link dan lihat undangan. Itu bisa disalin undangan atau dilihat undangan aja. Nah, ini untuk undangannya itu berbeda untuk undangan tambahan sama undangan yang biasa.
Kalau undangan tambahan nanti QR-nya beda. Lihat undangan. Nah, nanti di sini ada QR kan ya di dalamnya. Nah, ini isinya biarpun terlihat sama tapi isinya berbeda gitu. Nah, eh, untuk selanjutnya nih untuk teman-teman pastiin bentar, bentar. Untuk teman-teman yang mau mastiin kalau QR-nya itu benar atau enggak atas nama teman-teman, misalnya mau ngecek, ini ada link wisuda.inaba.ac.id, scan QR, /check my QR. Itu silakan dicek dulu QR-nya sesuai dengan nama dan jumlahnya atau enggak. Kalau misalnya sudah sesuai, silakan di print atau diberikan kepada orang tua atau keluarga. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, silakan menghubungi lewat email ya. Nah, ini saya share di kolom chat untuk linknya untuk mengecek QR masing-masing. Nah, kemudian untuk jika ada kendala misalnya namanya nggak sesuai, silakan email ke sini ya. Di kolom chat saya udah sih. Itu aja sih tambahannya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Rehan atas tambahannya. Pak Rama ada tambahan, silakan. Oke, ya tadi ya, sebetulnya untuk yang tadi saya sudah sampaikan pada saat saya presentasi, jadi buat teman-teman untuk keluarganya yang tidak mendapatkan undangan tambahan gitu ya, pendamping itu kan bisa masuk ya, dan yang nggak dapat ya, saran saya ya, sepengalaman saya yang saya tahu itu kan kawasannya mall ya. Memang tenannya belum pada buka, tapi kursi untuk apa namanya customer tuh udah ready di luar area konven tadi dekat Funworld tadi kata Pak Ketua. Nah, itu di situ tuh kursi semua sebetulnya. Jadi menurut saya daripada di parkiran mending duduk aja di situ, ruangannya nyaman sambil menunggu tenan-tenannya buka ya menurut saya ya. Jadi eh saya rasa sih cukup nyaman ya kalau di Haris ini. Jadi di area itunya masih bisa apa namanya dipakai untuk para pendamping sorry untuk para keluarga yang tidak memiliki apa kartu apa undangan ya tadi ya. Mungkin itu tambahan dari saya ya daripada nanti di parkiran gitu. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi kalau yang eh, apa bukan tambahan ataupun yang pendamping itu bisa di area Festival Citylink ya, saya koreksi ya, bukan di Haris ya, tapi di Festival Citylink, walaupun tenannya belum buka, tapi bisa duduk-duduk ya sambil tadi bisa lihat prosesi acara wisuda melalui YouTube ya, melalui YouTube Humas ini. Oke, kita buka lagi pertanyaan yang di sini ada Muhammad Aziz Setiawan, silakan. Muhammad Aziz dulu, mangga silakan mau tanya apa? Sudah? Oke. Selamat siang. Saya mau bertanya, saya kan untuk parkir itu kan untuk kendaraan roda 4 kan pakai imani. Kalau misalnya motor pakai uang tunai atau imani juga, sama untuk parkirnya di lantai 3A atau di mana itu kira-kira? Baik. Oke. Ya. Jadi Kira-kira kalau untuk yang aja. lantai 2 di mana ya? Atau Kasih. pakai imani atau tidak gitu ya? Oke. Baik, selanjutnya saya catat dulu ya. Adam Ramdan. Silakan Adam Ramdan. Ya Pak, mohon izin bertanya Pak untuk Ya. masalah konsumsi Pak. Itu dibagikannya berarti setelah selesai wisuda atau di pertengahan saat pelantikan Pak? Oke.
Ini kayaknya nggak perlu dicatat ya, saya langsung jawab aja. Boleh bantu mungkin Pak Iqbal ya. Jadi di akhir acara kali ya. Di Oh, akhir, di akhir acara. di akhir acara nanti akan dibagikan. Oke. Oke. Sama ini Lang- Pak, mau nambahin Pak buat yang barusan yang parkir motor itu di Festival Citylink bisa pakai kartu juga, bisa manual juga gitu Pak, pakai uang cash. Betul. Oh, Betul oke. ya. Terima kasih Adam. Ya. Ya. Tadi juga saya mau langsung jawab ya. Untuk yang parkir motor memang bisa menggunakan tunai, bisa menggunakan e-money. Tapi untuk yang pakai kendaraan mobil harus menggunakan e-money itu sih. Yang kedua tadi kalau misalkan dari parkiran motor itu di lantai dasar, jadi nanti ikutin aja arahan dari security diarahkan kemana. Nanti larinya juga tetap sih sama di lantai 3A juga. Nah, di sana ada standby security dari Festival Citylink dan Haris itu ada 6 ya, kalau saya nggak salah, dan menyebar. Jadi cari aja security, nanti diarahkan untuk ke lantai 3A-nya. Itu lalu untuk yang tadi konsumsi ya, untuk konsumsi saya ingetin lagi, mungkin ada yang baru hadir, untuk sarapan terlebih dahulu di rumah untuk sarapan terlebih dahulu, terus ke toilet untuk buang air besar dulu, karena kalau misalkan buang air kecil masih bisa keluar masuk ya, tapi kalau untuk yang makan besar dan lain sebagainya itu akan lama dan akan cukup mengganggu ke ke acaranya. Jadi saya sarankan untuk makan sarapan dulu. Pun itu belum sempat sarapan, beli roti saja. Kalau bawa roti ke dalam itu masih diizinkan. Kami juga mengusahakan ada air mineral untuk di dalamnya. Jadi pun kalau misalkan kalian mau bawa air mineral dari luar boleh ya untuk pertama datang. Cuman untuk snack yang berisik dan lain sebagainya tidak diizinkan. Kalau roti masih diizinkan. Jadi kalau misalkan nggak sempat sarapan bawa roti nggak apa-apa. Itu dan konsumsi utamanya di akhir setelah acara selesai konsumsi nanti voucher itu langsung diberikan ke divisi konsumsi untuk mengambil konsumsinya. Itu mungkin langsung Oke. aja Pak Ridwan ya Ya, ditanya langsung aja jawabnya. mungkin ya. Oke, selanjutnya ada Muhammad Azriel, silakan Azriel mau nanya apa? Langsung dijawab aja mungkin Pak Iqbal ya biar Ya. nggak terlalu panjang ya. Oke, silakan Azriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya. Salam. Ya, silakan. Salam. Kalau untuk nomor urut itu ada nggak Pak yang di kursi pendamping nanti ada nomor urutnya nggak Pak itu Pak? Atau acak gimana? Oke, Baik. mau langsung aja Pak Iqbal? Langsung untuk Ya. untuk wisudawan nomor urutnya disesuaikan dengan nomor yang diperoleh ya nanti itu. Sedangkan untuk pendamping tidak ada nomor urut. Jadi siapa cepat siapa dapat. Nah, ini juga saya umumkan sebetulnya nanti kan kursi pendamping itu ada lebih sih. Cuman kalau untuk membawa barang pendamping misalkan ada bawa tas gitu, jangan menggunakan kursi yang ketiga gitu. Simpan aja di bawah karena itu akan punya hak yang lain. Jadi untuk pendamping orang tua tidak ada nomor kursi, silakan yang lebih cepat untuk memperoleh. Kami juga sebenarnya menyusun layout supaya dari tidak terlalu belakang, jadi sebenarnya nanti ada videotron besar seperti itu dari belakang juga bisa lihat secara langsung di atas di depannya seperti apa. Seperti itu mungkin ya Azriel tadi buat wisudawan ada dan pasti diarahkan oleh panitia di sana untuk duduknya karena pada terkait sama pemanggilan tapi untuk pendamping tidak ada nomor duduk. Mangga selanjutnya. Oke. Udah cukup Azriel ya. Oke, jelas ya. Oke, kemudian Putri Aprilia, silakan Putri. Oke, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Pak, izin bertanya, kalau untuk parkir itu ada jasa valet parkir nggak? Oke. Mau dijawab langsung Pak? Silakan. Kalau Festival Citylink valet parkirnya buat pagi-pagi sih nggak ada dan pasti kosong semua sih Mita. Siapa tadi? Putri ya? Putri. Jadi itu tidak ada valet parking. Kalau misalkan parkirnya tadi bisa di atas, bisa di bawah dan sebetulnya kalau misalkan menurut saya sih Festival Citylink cukup besar ya parkirannya dan nggak ada parkiran dari pengunjung mall lainnya.
Jadi parkir aja dulu atau misalkan drop dulu wisudawannya, orang tuanya bapaknya parkirin dulu, terus nanti nungguin bapaknya dulu boleh. Oleh karena itu diharapin ini datangnya di bawah jam 7 karena nanti akan ada rangkaian acara dan registrasinya cukup lama gitu. Jadi diharapkan lebih awal aja. Terus tadi saya mau ngomong apa ya terkait sama parkir. Kalau misalkan nanti menggunakan Grab atau menggunakan Gokar gitu, itu masuk di lobby hotel lobby 3A yang di parkiran itu mereka langsung keluar. Setahu saya sih tidak dikenakan charge. Jadi hanya drop aja itu tidak dikenakan charge. Pun itu kalau misalkan diantarkan hanya seperti itu. Itu ya informasinya. Baik. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Mita ya, Mita Aprina. Silakan Mita. Bapak izin bertanya, nanti kan kalau misalkan buat yang nggak masuk, maksudnya pendampingnya nggak masuk kan nanti lihatnya di streaming YouTube. Ini nanti lihatnya di YouTube yang Humas Inaba itu bukan Pak? Betul, betul, Oh, betul. oke. Ya, betul. Di Humas Inaba nanti silakan di searching aja. Itu nanti kita live di sana. Oh Oke? iya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Intan. Ya, mangga silakan Intan. Selamat siang Pak, mau tanya. Kalau Ya, untuk silakan. pendamping setelah masuk Mm-mm. ruangan bisa nggak Pak keluar duluan gitu? Gimana, Kalau gimana? Oke. Setelah untuk masuk, setelah masuk, mm-mm. misalkan dia pendamping saya tuh pengen keluar jam 11 karena ada keperluan itu bisa atau enggak ya Pak? Akan balik lagi atau enggak, Intan? Kalau misalkan tidak balik lagi Pak, gimana? Nggak apa-apa. Oh Justru nggak apa-apa. kalau misalkan tidak balik lagi tidak apa-apa sebetulnya ya. Karena tapi pelantikan itu di ujung mungkin setelah Intan dilantik sebaiknya ya, baru meninggalkan. Tapi kalau misalkan mau balik lagi, misalkan anggaplah keluar dulu kemana, terus nanti balik lagi, itu kami ada kartu keluar. Jadi nanti yang balik lagi harus membawa kartu tersebut. Gitu ya. Misalkan ada orang tua dari wisudawan ada yang mau ngambil barang yang tertinggal di mana? Di parkiran gitu. Di parkiran bawa pada saat keluar pakai kartu keluar dulu. Nanti pada saat masuk lagi tidak usah scan barcode tapi pakai kartu keluar tersebut. Itu sih. Tapi untuk kalau misalkan keluar tidak balik lagi berarti tidak menggunakan kartu itu. Nanti informasikan aja ke security Inaba yang di lantai 3A di depan hotel convention Oh hotel. iya Pak. Pak, satu lagi boleh. Boleh, Kalau silakan. misalkan datangnya itu agak terlambat untuk pendamping gimana ya Pak? Ya, itu nanti pada saat masuk menghubunginya penerima tamu yang menggunakan laptop, jangan yang menggunakan handphone. Bilang aja sih ke mereka ini ada pendamping yang belum datang, nanti diarahkan ke yang menggunakan laptop. Nanti di input Ya. secara manual, gitu yang udah masuk berapa, yang belum berapa. Karena terkait dengan barcode ya, kalau misalkan untuk misalkan yang datang pendampingnya baru satu, berarti yang satu lagi nanti pakai barcode yang sama untuk di-scan lagi. Tapi kalau misalkan tidak ke sana, dianggapnya sudah masuk dua-duanya gitu. Itu jadi kendala. Jadi pastikan saja mendatangi penerima tamu yang menggunakan laptop terpisah nanti. Itu Intan. Oh iya Pak. Makasih banyak Pak. Oke, sama-sama sudah jelas ya. Oke, selanjutnya Imelda. Ya, Imelda silakan. Iya Pak, izin bertanya. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu apakah nanti ada gladi resik? Yang kedua untuk pelantikan itu apakah dipanggilnya sesuai urutan nomor kursi atau gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik. Untuk Silakan. gladi resik untuk para wisudawan itu tidak ada, tapi Imelda bisa lihat YouTube-nya Humas yang tahun 2022, wisuda tahun 2022. Nah, untuk pemanggilannya sesuai dengan nomor kursi. Jadi nanti ketika dipanggil, karena ini terkait sama apa yang akan ditayangkan ya. Jadi nomor kursi itu kalau misalkan dipanggil namanya berbeda sama orangnya kan berbahaya. Jadi pemanggilan berdasarkan nomor kursi. Sedangkan untuk gladi resik tidak ada, bisa lihat
YouTube Wisuda Inaba yang tahun 2022 untuk mekanisme pemanggilan. Mungkin itu, tapi kalau misalkan selebihnya pada saat pelantikan ikuti juga arahan dari divisi acara. Nanti ada beberapa pemberhentian, jadi nggak langsung dari meja ke atas, tapi berhenti dulu di bawah panggung, nanti di atas panggung berhenti dulu. Ada mekanisme itu ikuti aja. Itu mungkin ya. Ya, jadi nanti ada panitia ya yang mengarahkan. Jadi silakan kalau belum ada tahu gambaran seperti apa, nanti cek aja ya di Humas Inaba ya di YouTube-nya. Oke, selanjutnya masih ada dari Aan, Anissa, silakan. Halo, Aan, mana nih Aan? Halo, Ya, silakan. siang Bertanya Pak. apa? Izin bertanya. Ya, Tadi Pak Iqbal sempat bilang ada booth foto di luar yang bisa bareng keluarga. Itu dari Inaba atau dari luar ya? Terus kalau misalnya itu tuh masih di area Haris atau di luar Haris? Jadi kalau misalnya ada orang keluarga yang bukan pendamping yang nunggu di luar itu bisa ikut foto di booth foto yang di luar apa enggak gitu? oke. Ya itu vendor kami, sebenarnya vendor kami mereka dapat fasilitas juga membuka booth untuk di luar convention, di luar ballroom. Jadi kan masih di area convention ya, tapi di luar ruangan. Nah di situ nanti ada booth foto untuk pemesannya menggunakan kupon kalau nggak salah. Untuk di luar termasuk dengan orang tua, sebenarnya orang tua pada saat foto, setelah kan foto itu ada 3 kali tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, ketika pemberian maaf oleh Pak Ibu Warek, lalu pemindahan tali toga oleh Pak Rektor, lalu untuk wisudawan foto sendiri di booth. Nah, untuk dengan orang tua itu diberi fasilitas ya tadi ada booth foto di luar ballroomnya untuk sebelumnya. Cuma nanti untuk pemberian foto dan lain-lain nanti koordinasi langsung aja ke vendornya. Itu terkait foto sih seperti itu untuk dengan orang tua. Tapi kalau misalkan anggap kalau kalau biasanya nih ada yang memang foto lebih proper lagi di studio, ya itu silakan aja. Cuma kalau misalkan di gedung karena ya itu apa kerjasama dengan vendor, jadi memang ada vendor yang buka booth di sana. Itu. Berarti urutannya nanti sesuai kupon yang dari vendornya gitu Pak ya? Itu ada biayanya lagi Pak? Berbeda biayanya kalau yang itu saya juga nggak tahu ya itu mah terkait dengan vendornya untuk harganya. Mungkin mungkin ada paket-paketnya mungkin saya juga kurang tahu kan. Poinnya mereka punya punya booth lah di luar gedung, di luar ballroom ya, di luar ruangan. Siap, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Ari Andiansyah. Enggak, silakan. Ari Andriansyah, silakan. Mau tanya apa? Sudah dibuka mute-nya? Ya Pak, permisi Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Ari. Untuk yang mahasiswa Inaba Jakarta Pak, kan tadi Ketua Panitia bilang bisa mengambil ijazah. Itu mengambilnya pas setelah wisuda atau di kampus gitu Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Ari. Ya. Baik untuk ijazah bisa diambil hari Jumatnya sebelum wisuda. Sebelum acara hari Jumatnya bisa. Nanti ada meja sendiri untuk ngambil toga dan ngambil ijazah. Itu bisa atau Sabtunya sampai dengan acara selesai masih di situ bukan di kampus Inaba, masih di Haris Hotelnya. Masih di wilayah situ juga. Jadi misalkan baru kalau bisa sih sebelum acara udah diambil ya biar nyalsai gitu biar tenang. Tapi kalau misalkan mau setelah acara nanti sampai beres acara itu masih pemberian masih ada. Kalau misalkan memang mau ngambil, mending konfirmasi dulu Bu. Nanti saya ambil setelah wisuda ya, gitu jam berapa ini selesainya. Nanti ada Ibu Rini dan Ibu Mia untuk pemberian. Ada Bu Rini dan Bu Mia untuk pemberian ijazah yang di Haris. Tapi bukan di Inaba ya, bukan di Inaba kampus Inaba, tapi di Haris hotelnya.
Itu tadi siapa? Oke, Ari ya tadi. Ari, Oke, oke. sudah jelas ya. Nanti Ari bisa ngambil ijazahnya di sana. Oke, kemudian nikah Deviani. Ini terakhir Silakan. mungkin Pak Ridwan ya? Oh ya, terakhir boleh Pak. Silakan. Ya Pak, Silakan. izin bertanya Pak. Pak, kalau untuk orang tua yang menggunakan kursi roda, apakah akses jalan masuknya itu aman, Pak? Oke. Ya, terima kasih Mika. Nah, kalau untuk bawa kursi roda ketika parkir di 3A, tadi kalau misalkan parkir di 3A akan melewati eskalator. Mungkin itu akan susah di situ. Jadi kalau misalkan menggunakan kursi roda, saya arahkan ke lobi Haris saja. Tapi mungkin nunggu ya tadi sudah disampaikan sama Pak Andre, menunggu untuk kan di situ jalur lobi Hotel Haris itu yang kalau misalkan lobi mall ke kanan, lobi Hotel Haris itu ke kiri. Nah, di situ drop di sana parkirnya langsung di bawah, tapi kalau misalkan buat orang tuanya di situ apa untuk kursi roda masih bisa memungkinkan. Nanti langsung naik lift, langsung naik ke lantai 3. Cuma nanti di sana mekanismenya menunggu antrian karena liftnya ada dua yang jalan, jadi bergantian gitu. Itu aja sih, kendalanya takutnya lama. Nah, terkait dengan pulangnya juga mungkin diarahkan ke sana, ke lobi Haris. Kecuali kalau misalkan mall sudah buka ya, kalau mall sudah buka itu ada bisa lewat lift yang mall. Itu mungkin, Nika. Oke. Itu ya, jadi jelas ya nanti dibantu untuk drop ya di hotel Haris ya gitu ya Pak Iqbal ya. Lobi Untuk hotel. yang ya lebih hotel untuk yang menggunakan kursi roda. Oke, teman-teman calon wisudawan wisudawati, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 11.28 dan sudah mau memasuki waktu berakhir. Jadi sayang sekali pertanyaan-pertanyaannya yang bagi yang masih ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa menghubungi siapa Pak Iqbal atau nanti Kalau baik, bertanya di mana? kalau yang belum masuk bisa bertanya sebenarnya di grup WhatsApp. Di sana ada panitia wisuda, ada Pak Suhai dan tim. Bisa bertanya langsung. Kalau misalkan memang spesifik khusus gitu ya masalahnya bukan yang umum bisa PM juga ke tim di sana. Terus kalau yang pasti masuk dulu grup WhatsApp-nya ya. Kalau misalkan terkait kendala eh, pembayaran terkait apa masing-masing sudah ada pos-pos pertanyaannya sih. Ditanyakan aja ke Pak Suhe di grup WhatsApp nanti bisa diarahkan untuk dibantu dijawab. Oke. Itu Jadi di grup di chat ini sudah ada ya sudah ada linknya. link grup WhatsApp ya silakan Barangkali ada yang belum masuk. bagi yang belum bergabung silakan masuk ke sana. Kalau ada informasi yang mungkin yang kurang jelas dari ini silakan. Atau yang tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bagi yang belum kelewat dan lain sebagainya nanti bisa saksikan lagi ya, bisa lihat lagi di YouTube-nya Humas Inaba. Jadi nanti bisa lihat di sana penjelasannya seperti apa. Oke, mungkin seperti itu saja ya, teman-teman semuanya untuk acara sosialisasi dan pengarahan wisuda Universitas Indonesia Membangun tahun 2023. Saya Ridwan, mohon maaf atas mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan mewakili panitia semua. Terima kasih, sampai jumpa di Hotel Haris. Terakhir saya akan pantun dulu Pak Iqbal sedikit supaya tidak tegang ya. Pergi tamasya bertikar alas, memakan kelapa sampai habis. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Sampai jumpa nanti di Hotel Haris. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa semuanya.